Seberapa mengerikannya penjara di Thailand? Para narapidana bahkan tidak punya tempat tidur. Semua orang berdesakan, tidur langsung di lantai. Tempat itu dipenuhi bau badan yang menyengat, dan kematian sudah menjadi hal biasa. Para sipir bahkan malas menyelidiki. Seorang pria muda yang baru masuk penjara tahu, di tempat seperti ini semakin tidak mencolok, semakin aman. Tapi sebagai satu-satunya orang kulit putih di sana, jelas mustahil untuk tidak menarik perhatian. Benar saja, saat malam hari mengambil air, para narapidana lain sengaja mengganggunya dari belakang. Ia tak tahan dan terlibat konflik. Namun akhirnya hanya dia yang dihukum dan dimasukkan ke sel isolasi. Di ruangan sempit seperti kandang itu, ia dikurung selama 3 hari penuh. Setelah keluar, ia malah dipindahkan ke sel khusus narapidana berat, penjara di dalam penjara, tempat para kriminal paling kejam dikurung. Begitu masuk, ia langsung disambut. Para narapidana berat mengerubunginya, memaksanya melakukan push-up sambil diduduki. Padahal, sebelum masuk penjara ia adalah seorang petinju. Tapi dalam situasi itu, yang bisa ia lakukan hanya menahan diri. Melihat ia tidak melawan, mereka akhirnya memberinya sebatang rokok, tanda bahwa ia diterima sebagai bagian dari mereka. Ia pikir akhirnya aman, tapi ternyata belum. Malam itu saat ke toilet, seorang narapidana tiba-tiba menyerangnya dan membekap mulutnya. Ia ketakutan setengah mati. Untungnya target mereka bukan dia, melainkan seorang pria kurus yang baru dipindahkan bersamanya. Setelah disiksa semalaman, pria kurus itu akhirnya... Sipir kembali datang hanya untuk membereskan mayat. Para narapidana menatapnya dingin, seolah berkata, selanjutnya giliranmu. Hidup dalam tekanan seperti itu setiap hari terasa menakutkan. Ia tidak mau bernasib sama, maka ia nekat memukul sipir. Akibatnya, ia dipukuli habis-habisan dan kembali dimasukkan ke sel isolasi. Namun, tak disangka, tindakan itu justru membuat narapidana lain mulai segan padanya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mengganggunya. Ia pun sadar, untuk bertahan ia harus berbaur. Ia mulai hidup seperti mereka, bahkan memberi rokok kepada bos sel agar posisinya aman. Hidupnya pun mulai tenang, untuk sementara. Waktu malam, 3 narapidana diam-diam melepas baling-baling kipas angin dari langit-langit. Ia melihat itu dan merasa firasat buruk. Benar saja, 2 jam kemudian alarm berbunyi keras. Semua narapidana dikumpulkan. Ternyata, 3 orang itu menggunakan baling-baling sebagai senjata dan membunuh 3 sipir. Karena tak menemukan pelaku, sipir justru menangkap narapidana lain secara acak. Tak lama, terdengar jeritan mengerikan dari pengeras suara. Orang itu dipukuli sampai mati. Saat itu, ia benar-benar sadar betapa murahnya nyawa di tempat itu. Suatu hari, seorang sipir mendekatinya. Ia tahu masa lalunya sebagai pecandu dan petinju. Sipir itu memancingnya dengan narkoba. Lalu saat ia mulai kecanduan, sipir memberinya perintah membunuh 2 narapidana lain. Ia hancur. Tapi akhirnya kalah oleh kecanduannya. Ia menjalankan perintah itu dan membunuh mereka. Setelahnya, ia dipenuhi penyesalan. Ia masuk penjara untuk berubah, bukan untuk semakin hancur. Ia bahkan mencoba bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya, namun berhasil diselamatkan. Sejak itu, ia memutuskan untuk berubah. Satu-satunya jalan keluar adalah bergabung dengan tim tinju penjara. Para narapidana bahkan tidak punya tempat tidur. Semua orang berdesakan, dan kematian sudah menjadi hal biasa. Tapi sebagai satu-satunya orang kulit putih di sana, jelas mustahil untuk tidak menarik perhatian. Saat malam hari mengambil air, para narapidana lain sengaja mengganggunya dari belakang dan terlibat konflik. Namun akhirnya hanya dia yang dihukum dan dimasukkan ke sel isolasi. Di ruangan sempit seperti kandang itu, ia dikurung selama 3 hari penuh. Sejak itu, ia memutuskan untuk berubah. Satu-satunya jalan keluar adalah bergabung dengan tim tinju penjara. Awalnya ia ditolak mentah-mentah oleh pelatih. Namun ia menyuap dengan rokok hingga akhirnya diberi kesempatan. Meski begitu, ia tidak benar-benar diajari. Ia malah dipermalukan dalam latihan. Semua orang menertawakannya, tapi ia tidak menyerah. Ia berlatih sendiri, memukul karung pasir tanpa henti. Jika orang lain memukul 100 kali, ia memukul 1000 kali. Kerja kerasnya akhirnya menarik perhatian. Pelatih mulai serius melatihnya. Kemampuannya berkembang pesat, dan dalam waktu kurang dari sebulan, ia lolos ke pertandingan tinju penjara. Di pertandingan pertamanya, ia langsung menghadapi lawan kuat. Ia dipukuli habis-habisan hingga telinganya berdarah. Semua menyuruhnya menyerah. Namun ia tetap berdiri. Ia bertahan, menunggu momen, dan saat lawannya lengah, ia melancarkan pukulan keras yang menjatuhkan lawannya. Ia menang. Namanya mulai dikenal. Ia dipindahkan ke sel khusus petinju dan diberi kesempatan ikut kejuaraan. Latihannya makin keras. Ia belajar teknik Muay Thai, memperkuat kaki, memperkeras pukulan. Pertarungan demi pertarungan ia lalui, hingga menjadi petinju yang tak kenal takut.
Namun suatu hari, ia tiba-tiba muntah darah saat latihan. Ternyata organ dalamnya rusak parah, terutama bagian pinggang. Dokter menyarankan berhenti. Tapi ia menolak, karena hanya dengan menjadi juara, ia bisa dipindahkan kembali ke negaranya. Akhirnya pertandingan penentuan tiba. Ia menghadapi petinju terkuat dari penjara lain. Ia kembali terdesak, bahkan cedera lamanya kambuh setelah terkena tendangan. Namun, ia tetap bertahan. Meski diserang terus, ia menunggu kesempatan dan akhirnya dengan satu serangan siku, ia menjatuhkan lawannya. Ia menjadi juara. Namun sebelum sempat merayakan, ia muntah darah dan pingsan di atas ring. Saat sadar, ia berada di rumah sakit. Melihat tempat itu kosong, ia sempat ingin melarikan diri. Tapi ia berhenti. Jika ia kabur, hidupnya akan kembali hancur. Semua usahanya sia-sia. Akhirnya, ia memilih kembali. Dan tak lama kemudian, ia dipindahkan ke penjara di negaranya sendiri. Beberapa bulan kemudian, seseorang datang menjenguk ayahnya yang dulu sudah menyerah padanya. Saat itu, ia tahu pilihannya benar. 3 tahun kemudian, ia bebas. Hal pertama yang ia lakukan adalah menulis kisah hidupnya. Kisah ini diangkat dari cerita nyata seorang pria bernama Billy Moore, mantan preman Inggris yang terjerumus narkoba di Thailand. Hidupnya hampir hancur di penjara, tapi ia berhasil bangkit. Kegelapan pasti datang dalam hidup. Masa sulit dan kebingungan adalah hal yang pasti dialami semua orang. Tapi selama kita tetap bertahan, harapan akan selalu ada. Saat kamu bangkit, kamu akan sadar cahaya itu sebenarnya sudah sangat dekat.